Oke, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya kalian lagi pada galau, lagi pada mumet, pusing tujuh keliling ya melihat altcoin belum ngacleng. Oke, saya akan bahas tuntas untuk kalian di sini. Harap bersabar. Yang namanya kripto naik turun itu udah kerjaannya, sudah biasa. Selagi kalian holding koin-koin yang tidak scam, top CMC papan atas, apakah selalu dalam turun, kondisi turun jadi scam top CMC papan atas menjadi bubar? Apa kripto menjadi kerak neraka kemudian nggak ada main kripto lagi? Enggak toh, yang terjadi kan hanya penurunan sementara, kerjaannya naik dan turun. Turun dan naik itu ada yang bikin, tidak kebenaran, tidak kebetulan setan atau dibikin sama memedi, tidak. Jadi turun itu ada yang bikin ya. Kalian harus kuat, harus tahan, holding, ayo kita holding sampai kita menang, jangan sampai nungging dulu ya. Tahu-tahu CL ya. Ya kalau begitu jadi makanan well bandar ya. Tenang saja, waktunya ngaceng-ngaceng, kita ikuti permainan ini. Coba berani nggak diturunkan sampai nol ataupun scam sekalian. Biarin ya, yang penting kalian holding ya. Waktunya saya akan jelaskan, sebetulnya ada tanda-tanda akan all season. Permainan sekarang tuh sadis, kejam. Yang sudah holding jangka panjang, yang masuk di awal itu diserang, dilempar, kalau perlu di area kripto hanya sebagai penonton saja, yang mana mereka akan kuasai market, dikontrol ya sama mereka. Naik turun udah kerjaan, yang penting nggak scam ya. Dari dulu turun, udah bosen Mas Bro ya. Kalau di CL ujung-ujungnya pam. Coba kalian masuk lagi, masuk ya, nanti tahu-tahu dibanting. Coba kalian CL, tahu-tahu pam. Itu kerja aja. Oke, ini ada info menarik mengenai all season untuk kalian. Mudah-mudahan membuat semangat kalian. Apakah musim altcoin 3.0 telah dimulai? Total 3 menembus resistensi 4 tahun di 1,13 triliun dolar. Wow, mantap kawan ya. Semangat saja ya. Pasar altcoin menunjukkan kekuatan struktur baru, didorong oleh keselarasan dua sinyal teknis jangka panjang yang signifikan. Sinyal pertama adalah breakout pada grafik total tree. Grafik ini menunjukkan total kapitalisasi pasar altcoin tidak termasuk BTC dan Ethereum yang kini telah menembus level resistensi 4 tahunannya di angka 1,13 triliun dolar. Penembusan ini bertepatan dengan rasio altcoin terhadap Bitcoin yang menyentuh zona dukungan makro di 010. Lebih lanjut saya jelaskan di sini, jangan pada ondal-ondal ketakutan, tenang saja ya. Belanda masih jauh, kita itu orang laki itu punya opat tapet, punya ondal-ondal. Jangan nangis di pojokan kayak Martin Mardia. Pilihan kita investasi kripto, naik turun dan kerjaannya di saat turun. Nah ini waktu akumulasi, yang penting koin-koin yang bagus. Jangan koin-koin baru masih pre-sale, masih jual mimpi, kalian tembak lah, itu bahaya itu ya, itu bahaya. Oke, lanjut saja. Para analis menyebut kombinasi kekuatan ini, penembusan resisten utama dan rasio dasar utama, sebagai pola klasik untuk dimulainya musim altcoin 3.0. Apakah ini fraktal yang sama dengan buluran tahun 2021? Analis Osemka mencatat bahwa total kapitalisasi pasar untuk kripto kecil menunjukkan pula akumulasi yang mirip dengan tahun lalu ketika bull market tahun 2021. Lanjut ya.
Harga masih bergerak dalam kanal naik yang durasinya kini 2 kali lebih lama dari siklus sebelumnya. Titik pivot saat ini berada di sekitar 259 miliar dolar dengan level spot di 245 miliar dolar dan resisten kunci di 340 miliar dolar. Paham ya? Pola konsisten dari titik terendah yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa simetri pasar bukanlah suatu kebetulan, kebenaran setan ataupun kebenaran Martini Martia, bukan. Struktur ini mengisyaratkan bahwa altcoin mungkin sedang bersiap untuk rebound di siklus berikutnya. Oke, langsung kita mulai. Saya tidak menganggapnya sebagai kebetulan bahwa kita satu mencerminkan pengaturan yang sama persis pada ALT. Dua, mengakhiri rentang pada waktu yang sama persis dengan tahun lalu. Menyalin, tempel, dan memperpanjang 2 kali tahun ini hampir tepat pada setiap sentuhan saluran. Sepertinya terlalu sempurna untuk yang akan terjadi. Oleh karena itu, banyak pedagang mulai mengambil posisi untuk potensi kenaikan selama unit spot utama dipertahankan, ya. Ngerti gak, Son? Ngerti gak, Son? Kalau nggak ngerti mending ngeslot aja, ya. Terobosan 1,13 triliun. Mengapa sinyal ini penting? Menambah sentimen positif. Krinet melaporkan peningkatan teknis yang signifikan. Total kapitalisasi pasar kripto tidak termasuk BTC dan Ethereum akhirnya berhasil ditutup di atas level resisten 1,13 triliun dolar. Level ini sebelumnya telah menahan harga 6 kali dalam 4 tahun terakhir. Paham, Son? Ada lagi. Aduh, lanjut. Terakhir kali level ini ditembus, pasar melonjak dari 350 miliar dolar menjadi 1,13 triliun dolar pada tahun 2021. Jika momentum berhasil dipertahankan di atas zona ini, maka hal ini akan mengonfirmasi pergeseran struktural menuju tren naik altcoin. Ya, altcoin akan ngacleng, yang mana berkelanjutan. Pasar seringkali menguji ulang setelah breakout sehingga penurunan jangka pendek masih mungkin terjadi. Penurunan jangka pendek. Jangan takut dengan, ya pokoknya kalau altcoin turun bareng, ondal-ondal bareng kan, ondal-ondal semua. Emangnya ini kan 60% BTCD-nya ngacleng lagi, 40% di altcoin. Maka paus-paus pun banyak bertaruh di altcoin, masih ada 40%. Kalau mereka altcoin nggak naik ya mereka ondal-ondal juga. Dan tenang saja, naik turun dan kerjanya kripto kok. Dari dulu taran turun juga ada terbangnya juga toh. Yang tahun 2022 ancur-ancuran kok. Ini sih udah masih mending ya. Udah kemarin harga berapa BNB, Solana sekarang udah ngaceng, bertahap gantian. Das ICP. Ya saya kasih cuan, hati-hati ya. Banyak koin nipu-nipu sekarang. Koin-koin yang investornya abal-abal, pampaman sesat. Ada koin yang akan rubuh lagi, meme koin. Wah, tersisa PP. Nanti apa yang terjadi? Investor meme coin berbondong-bondong ke PP. Bull. Aceng ya. Oke, kita lanjut kawan. Setelah 6 kali mencoba, total kapitalisasi pasar kripto tidak termasuk BTC ETH akhirnya menembus 1,13 triliun dolar, level yang sama
yang memicu lonjakan altcoin apik di tahun 2021. Ingat tahun 2021 total 3 meroket dari 350 miliar dolar menjadi 1,13 triliun dolar hanya dalam beberapa minggu. Namun analis menganggap terobosan ini sebagai sinyal teknis yang kuat bahwa altcoin sedang memasuki siklus pertumbuhan baru. Landing. Oke, lanjut. Sinyal terakhir, rasio altcoin terhadap Bitcoin mencapai dukungan makro. Menurut Bitcoin Sensus, rasio altcoin terhadap Bitcoin memberikan konfirmasi akhir dari potensi pergerakan besar. Rasio ini kini telah menyentuh zona spot makro penting di sekitar level 0,10 yang secara histori sering menjadi titik awal dimulainya musim altcoin. Mantap ya. Lanjut. Altcoin 3.0 season landing. Rasio pada support makro zona yang sama sebelum ALT bull run tahun 2018 dan tahun 2022. Dominasi altcoin akan melonjak dari akumulasi yang dalam. Wah, gila. Tenang kawan, nanti ya. Sejarah tidak selalu berulang tetapi berirama. Setiap kali pasar pulih dari area ini selalu diikuti oleh lonjakan harga yang signifikan. Jika pola ini terulang kembali, rasionya berpotensi naik di kisaran 0,50 hingga 0,60 dalam setahun ke depan, menandakan dominasi altcoin yang meluas. Wah, dengan dominasi pasar Bitcoin yang mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh, para analis yakin bahwa rotasi modal ke aset kripto yang lebih kecil mungkin sedang berlangsung. Hal ini memperkuat gagasan bahwa musim altcoin 3.0 akan segera dimulai. Ya, mungkin itu aja, udah jelas. Tahu nggak total 3? Ngerti gak Son? Ya, pokoknya sabar, jangan berkutakan. Ini adalah game murni. Dengan kondisi turun begini, malah kita itu bisa untuk menguji coba apakah koin PP yang kita punya jos gandos mampu bertahan kuat di dalam kondisi lagi dimainkan, dimanipulasi bandar ya. Kita kuat nggak untuk PP? Nanti kalau yang lain pada terlempar dari top CMC 100 modem kemana sudah ya. PP masih di 37 dengan kapitalisasi di atas 43 triliun. Mampu di atas NIR protokol, Aptos, Aster, internet, komputer, ICW. Ya, Aster pun ketendang. Ini dibeli GZ, apalagi GZ punya PP. Wah, akan ada sesuatu yang besar di depan. Kalian masuk yang cepat naik. Polygon, hajar Polygon ya. Ada Panpun. Oke, mungkin itu aja. Dias. Ini Dias nanti kalau turun koreksi ambil lagi. Standarnya targetnya 2,5 juta nanti akan masuk akhir tahun ya. Bagaimana kawan kita yang punya koin pengu? Hati-hati, siap-siap nangis di pojokan ya. Saya hanya meme koin 1 khusus PP. Yang lain menurut saya bahaya ya. Boleh ini kayaknya TWT akan dipam nih. Harusnya dipam kemarin ya. Ini gara-gara si dibanting dulu BTCD-nya naik ya. Pokoknya itu aja yang saya sampaikan di sini. Pahit ya pahit, manis ya manis, apa adanya. Sabar, kita ngikuti market, bukan market yang ikut kita. Waktunya all season juga all season. Jangan sampai kita jadi tumbal. Ya, mereka akan hancurkan holder-holder yang sudah membeli di awal. Ya, mereka akan mainkan kondisi kita udah CL, tahu-tahu di atas kita jadi kelepak-kelepak. Karena sekarang sudah dikontrol sama mereka. Market betul-betul dibanting, khusus orang-orang yang sabar dan orang-orang yang sabar tingkat dewa holding itu akan jadi pemenang selagi kalian membeli koin-koin yang bagus. Ingat, untuk di saat akan halving 1 tahun di siklus tahun 2028 bisa masuk di tahun-tahun awal 4 bulan sebelum halving. Tembak bom BTC, balas dendam. Yang lain tendiang ke Gaza semua. BTC yang kita embat dulu, jual BTC baru masuk altcoin ya. Mungkin itu Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya banyak salah, banyak dosa karena Mas Bro manusia biasa seperti kalian, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tirada sudira yang belum subscribe untuk mensubscribe.
Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetap kalian harus sabar, risiko masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian karena dalam dunia kripto penuh dengan misteri. Misteri Gunung Merapi apa? Pokoknya naik turun tuh ada yang bikin, bukan setan, bukan Martini, Markia. Mereka para paus yang mengacaukan kita, yang manipulasi pasar, yang membuat kita ondal-andel, semua dimainkan mereka. Biarlah mereka punya uang banyak, turun nominalnya masih utuh, dia nggak apa-apa, hanya koinnya masih utuh, nominalnya yang turun. Dia punya banyak uang, jual sapi kebo, cerot, kemudian naik lagi, kita udah CL. Kok mereka akumulasi besar-besaran kok belum naik? Ya mereka akumulasi dari kalian jual kok ya. Tenang aja, Mbak Tarman kayaknya lagi mencairkan 3 miliar koin, 3 miliar cek untuk BEPP ya. Percaya kawan ya. Mungkin itu aja. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Cas.